Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin mereview buku Metodologi Penelitian Kuantitatif karya DRS Syahrum MPD dan DRS Salim MPD dengan editor Rusyadi Ananda MPD. Penerbitnya Cita Pustaka Media Bandung 2012. Jadi buku ini kira-kira masih bisa digunakan karena sudah 10 tahun ya. Walaupun 10 tahun masih bisa mungkin digunakan. Dan dia memiliki terbitan terbaru tahun 2014 ya. Terdapat juga nomor ISBN-nya. Lalu di sini kata pengantar ya. Langsung saja kita ke daftar isi. Di daftar isi di pendahuluan biasanya buku-buku metode penelitian sering membahas mengenai paradigma ilmu ya, perkembangan ilmu. Di sini perguruan tinggi dan pengembangan ilmu ya di bab satunya. Lalu ada sikap ilmu dan fungsi ilmu. Di sini typo ya, kayaknya dia huruf besar. Lalu cara memperoleh pengetahuan. Lalu yang D teori, proporsi dan konsep. Lalu di bab 2 ada metodologi penelitian kuantitatif, pengertian penelitian kuantitatif, tujuan penelitian, lalu peran dan jenis penelitian, hal-hal yang dibutuhkan peneliti, dan ciri-ciri penelitian ke pendidikan. Oh, ini berarti buku ini ada fokus khusus karena penulisnya juga dari pendidikan, lebih kepada penelitian ke pendidikan. Lalu di bab 3 yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Di sini ada langkah-langkah umum penelitian, lalu ada masalah dan penelitian, ada tujuan, manfaat dan hipotesis penelitian, lalu ada variabel dan definisi operasional penelitian. Lalu ada populasi sampel ya, bab 4-nya. Populasi sampel dan variabel penelitian. Di sini ada hakikat populasi dan sampel, ada teknik menentukan sampel, lalu ada variabel. Bab 5-nya terdapat teknik pengumpulan data, angket atau kuesioner. Lalu yang keduanya di bab 5 ini tes atau evaluasi, metode dokumenter. Bab 6 ada analisis data, penyusunan dan pengukuran skala, prosedur pengukuran, teknik penyusunan skala, analisis data kuantitatif, analisis data dengan korelasi produk momen. Lalu di bab 7 ada rancangan penelitian dan prosedur pembuatan proposal. Ada rancangan penelitian, langkah penyusunan proposal. Lanjut saja, ini bab 1 ya, biasanya di mukadimah ini lebih kepada pengembangan ilmu ya. Di sini ada sikap ilmu. Lalu ada cara berpikir deduktif ya, ini juga sering sekali atau salah satu poin penting dalam mempelajari konsep dasar keilmuan. Jadi bidang keilmuan penelitian harus memiliki cara berpikir deduktif karena di sini pada hampir digunakan ya di semua keilmuan. Jadi paham deduktif ini karena terkait dengan rasionalisme dan paham empirisme di dalam kerangka berpikir deduktif. Kita lihat lagi. Nah, ini ada penelitian bertolak belakang dengan pertanyaan. Sepertinya ini ya, dia menjelaskan mengenai beberapa cara yang dipergunakan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan ya, yaitu menggunakan beberapa metode ya. Salah satunya ada keteguhan, terus otoritas, ada a priori, lalu tradisi, ya trial and error, metafisik, sampai metode ilmiah yang digunakan saat ini. Lalu di sini dijelaskan bahwa walaupun sifat kebenarannya temporer,
Ya, sementara jawaban yang digunakan melalui proses seperti itu pada giliran akan dipertanyakan kembali yang akan dijawab lagi melalui proses penelitian. Sehingga dia mempertanyakan di sini, mengutip dari Gulo 2004 digambarkan sebagai berikut. Di sini ada pertanyaan, ada pernyataan, lalu dari pernyataan ini jadi pertanyaan lagi dan jadi pernyataan lagi. Nah, konsep, masalah, dan penelitian. Lalu dia mengutip juga Baby, ya, menyatakan bahwa part of what you know could be called your agreement reality. Jadi semuanya berdasarkan persetujuan dan realitas yang ada. Kita masuk ke bab 2. Ini ada hakikat teori. Di bab 2 ini tentang metodologi penelitian kuantitatif, ya apa saja. Ada pengertiannya ya, kuantitatif. Di sini metode adalah, ini pengertian metode ya. Lalu selanjutnya kata research berasal dari RA. Ini dia menjelaskan secara tingkat berpikir dari umum ke khusus. Lalu masuk ke analisis yang bersifat kuantitatif. Ya, di sini bahkan dalam mencari hubungan kualitatif bersifat korelatif, maka pengetahuan statistik jelas diperlukan. Statistik merupakan sarana berpikir ilmiah yang membantu kita untuk melakukan generalisasi secara sahih dan data empirik yang dikumpulkan. Nah, ini menarik nih. Di sini ya dijelaskan pada bab apa nih? Coba kita lihat. Oh, ini bab terakhir di mukadimah penelitian kuantitatif ya. Dia menjelaskan kekacauan pemikiran logika ini menyebabkan kesimpulan yang ditarik tidak sahih atau valid ya. Keadaan ini terjadi terutama dalam proses pengujian hipotesis di mana sering terjadi kesimpulan mengenai data empirik ditarik berdasarkan logika deduktif. Kecenderungan ini tampak sekali pada mereka yang tidak menguasai statistika. Penarikan kesimpulan induktif dari data yang dikumpulkan biasanya tidak representatif ataupun juga bidang telaahnya. Apakah itu masalah sosial atau alam? Dalam analisis yang bersifat kuantitatif ini, bahkan dalam mencari hubungan kualitatif, ya, bahkan dia mengatakan bahkan dalam mencari hubungan kualitatif yang bersifat korelatif, maka pengetahuan statistika jelas diperlukan. Jadi penulis buku ini menyatakan bahwa sebetulnya di dalam semua penelitian itu ada kausalitas, bahkan di dalam penelitian kualitatif sendiri ada yang namanya korelasional. Jadi jelas mau penelitian itu kuantitatif atau kualitatif, penulis menyatakan bahwa perlunya pemahaman statistika dalam membuat satu rancangan penelitian. Lalu di sini antara peneliti kuantitatif dan kualitatif, dia juga menjelaskan antara teori, penelitian, pengalaman nyata. Secara sederhana, metodologi penelitian adalah sebuah ilmu untuk mempelajari langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian. Langkah-langkah demikian perlu dipelajari secara mendalam sehingga diperoleh bukan hanya pengetahuan tentang penelitian, tetapi juga kemahiran dalam melaksanakannya. Jadi harus mahir juga karena seorang peneliti harus mengetahui yang namanya metodologi. Sehingga dia mengetahui langkah-langkahnya juga. Pada dasarnya penelitian adalah sebuah jembatan antara apa yang disebut sebagai teori dengan dunia nyata yang berhubungan dengan keseharian manusia. Dengan kata lain, penelitian melalui konsep dan teori yang dimilikinya akan memberikan masukan pada dunia pengalaman manusia dan sebaliknya, pengalaman yang didapatkan dari penelitian akan menjadi masukan baru bagi pengembangan teoritis. Secara sederhana dapat digambarkan secara skematis pada gambar berikut ini. Jadi dia menggambarkan teori, penelitian, pengalaman nyata itu saling berhubungan. Jadi hubungan antara teori, penelitian, dan pengalaman nyata. Lalu gambaran di atas menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ketiga yang dimaksud, yaitu teori, penelitian, dan pengalaman nyata. Sebuah teori tentang perilaku kependidikan tentunya hanya bisa dibuktikan kebenaran jika telah dilakukan penelitian. Sementara hasil penelitian mengenai perilaku kependidikan masyarakat
tersebut dapat digunakan untuk memperkaya khasanah teoretik keilmuan. Untuk itu dapat disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu pertama, sebuah teori dalam ilmu pengetahuan tidak dapat menjadi sebuah teori yang berguna jika tidak dapat dibuktikan kebenaran dan keandalannya dalam pengalaman nyata. Kedua, peneliti ilmiah adalah sebuah metode untuk menjembatani kebutuhan ini. Ketiga, antara teori penelitian dan pengalaman nyata terdapat sebuah siklus yang berlangsung secara terus-menerus sehingga satu sama lain akan saling membutuhkan. Jika penelitian adalah sebuah jembatan antara dunia teoritis dengan dunia nyata, maka sebagai sebuah ilmu, metodologi penelitian memiliki peran yang amat strategis. Hal ini dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Jadi di sini digambarkan metodologi penelitian, lalu penelitian ya menghubungkan antara teori dan kenyataan. Jadi biasanya di dalam sebuah kajian ilmu, para ilmuwan selalu mengkaitkan dengan teori yang ada. Ya, teori ini juga dibangun dari hasil penelitian. Jadi misalkan ada teori baru yang diumumkan oleh ilmuwan berdasarkan temuan, lalu diulang lagi, dilakukan penelitian lagi, lalu dilihat lagi kenyataannya. Jadi antara teori dan kenyataan ini dihubungkan oleh penelitian. Tampak jelas dari gambaran di atas ya, menunjukkan bahwa penelitian tidak dapat melepaskan diri dari pengetahuan tentang prosedur penelitian itu sendiri. Prosedur penelitian yang dipelajari dengan seksama dan hati-hati akan menghasilkan penelitian yang baik. Sebaliknya, jika metodologi penelitian dapat dipelajari tanpa kecermatan, tentunya akan menghasilkan penelitian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Hakikat penelitian kuantitatif telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Untuk penelitian kuantitatif digunakan istilah scientific paradigma. Ya, paradigm atau paradigma ilmiah. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif dinamakan naturalistic inquiry atau inquiry alamiah. Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara kedua penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut. Nah, penulis menguraikan bahwa teknik yang digunakan itu ada yang disebut sebagai teknik kualitatif. Ya, di sini pada dasarnya baik teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif dapat digunakan bersama-sama, ya. Namun penekanannya diletakkan pada teknik kuantitatif, sedangkan paradigma alamiah memberikan tekanan pada teknik kualitatif. Jadi peneliti menekankan bahwa kuantitatif dan kualitatif itu bisa digunakan di dalam satu penelitian, tapi hanya menekankan paradigmanya saja gitu. Misalkan kuantitatif dia hanya melihat tentunya dengan hasil yang sangat positif gitu, secara positif bahwa penelitian itu memang hasilnya nyata atau berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Kalau kuantitatif ditekankan pada tekniknya gitu, paradigmanya alamiah. Bisa misalkan hasilnya 90 nanti digambarkan lagi kenapa sih hasil 90 itu gitu. Lalu kriteria kualitas dalam menentukan penelitian yang baik. Paradigma alamiah sangat percaya kriteria rigor, yaitu kesahihan internal dan eksternal, keadaan dan objektivitas. Pada dasarnya, penelitian pada kriteria tersebut terang membawa eksperimen pada penyusunan desain yang bagus, tetapi sering sempit cakupannya. Hal ini bersumber pada kenyataan bahwa kebanyakan eksperimen memasukkan situasi yang kurang dikenal, batan, dan masa hidupnya singkat. Dan hal ini membuat latar sukar digeneralisasikan ya, generalisasi secara ditarik garis besarnya pada latar lainnya. Sebaliknya paradigma alamiah ya menggunakan kriteria relevansi di sini adalah signifikansi dari pribadi terhadap lingkungan senyata. Usaha menemukan kepastian dan kesahihan merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga ini ada sumber teori, jadi kebanyakan disusun pada hakikat adalah deduktif dan logis ya. Dalam pengetahuan perilaku sosial, proses penyusunan teori berputar pada proses deduksi yang bisa diverifikasi dari dunia nyata atas dasar asumsi a priori. Yang tujuan penelitian ya dijelaskan.
peran dan jenis penelitian. Lalu ada jenis-jenis penelitian ya. Di sini yang pertama dijelaskan bahwa penelitian basic atau basic research, penelitian dasar atau basic research ini dapat disebut sebagai penelitian murni, yakni satu penarian atau sesuatu karena ada perhatian dan keinginan terhadap hasil sesuatu aktivitas. Jadi adanya sesuatu dari aktivitas. Lalu penelitian dasar ini dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau gunanya. Jadi ya langsung aja diteliti tanpa dipikirkan gunanya seperti apa. Dari hasil penelitian dasar ini, di mana sifat umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. Pengertian umum ini merupakan alat yang untuk memecahkan masalah-masalah praktis walaupun ia tidak memberikan jawaban yang menyeluruh untuk tiap masalah tersebut. Penelitian murni tidak dibayang-bayangi oleh pertimbangan penggunaan dari penemuan tersebut untuk masyarakat. Penelitian murni ini bisa diarahkan kemana saja tanpa pemikiran ada tidaknya hubungan dengan kejadian-kejadian yang diperlukan masyarakat tanpa memikirkan arah dan sudut pandang. Lalu ada penelitian terapan atau applied research atau practice research. Penelitian terapan adalah penelitian yang hati-hati, sistematik, dan terus-menerus terhadap satu masalah dengan tujuan untuk digunakan secara digunakan segera demi keperluan tertentu. Hasil penelitian ini tidak perlu sebagai satu penemuan baru, tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian yang telah ada. Jadi penelitian ini memang demi satu kepentingan ya. Yang di sini penelitian terapan harus memilih masalah yang ada hubungannya dengan keinginan masyarakat. Jadi harus relevan dengan keadaan sekarang. Lalu memperbaiki praktik-praktik yang ada dengan segera mengumumkan hasil penelitiannya. Lalu yang terakhir, tepat waktu agar penemuan tersebut tidak kadaluarsa. Lalu setelah penelitian dasar, penelitian terapan masih ternyata ada dua ya, ada dua penelitian dasar dan penelitian terapan yang dijelaskan. Ini hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Lalu kita lihat lagi apa saja penyelidikan. Prosedur penelitian kuantitatif. Prosedur penelitian kuantitatif ya dijelaskan di sini. Langkah-langkahnya dari perumusan masalah, pembuatan tujuan, studi pustaka, penentuan rancangan, penentuan variabel penelitian, penetapan populasi dan populasi sampel dan teknik sampling, pembuatan instrumen, pengambilan data, pengolahan data, kesimpulan. Nah ini breakdown-nya ya, model proses tersebut bukan merupakan model yang ideal, dapat menjadi acuan untuk kebanyakan proyek penelitian. Nah, biasanya penentuan masalah, ulasan keputusan, penentuan fokus masalah, penentuan desain, dan pengumpulan data. Penarikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah analisis hasil. Fokus masalah, analisis hasil. Kita lihat lagi, ya. Variabel dan definisi operasional ini termasuk yang penting ya. Variabel penelitian adalah bentuk konkret dari kerangka konsep yang telah disusun tadi. Tadi maksudnya tadi ini apa ya? Mungkin penelitiannya ya. Kerangka konsep adalah bentuk abstraksi yang masih memerlukan penerjemahan dalam bentuk praktis. Istilah variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermacam-macam. Ada yang menyebutnya konsep yang mempunyai variasi nilai, ya. Istilah variabel juga diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel antara adalah sebagai faktor-faktor yang berperan
dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel merupakan salah satu alat penelitian, yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai yang dimaksud di atas. Jadi konsep bahan bukan variabel sebab badan tidak mengandung pengertian nilai dan variasi. Contoh ya ini ya. Jadi konsep badan bukan variabel sebab badan tidak mengandung pengertian adanya nilai bervariasi. Berat badan, tinggi badan adalah variabel sebab merupakan nilai yang berbeda. Jadi contohnya badan ya. Badan ini memiliki apa yang mau diukur dari badan ini? Apakah beratnya, apakah volumenya, apakah tingginya ya. Jadi kalau badannya sendiri hanya objeknya saja ya. Lalu apanya yang mau diukur dari badan? Nah, itu. Lalu di sini jenis kelamin adalah variabel. Pada umumnya di pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, status pekerjaan, lalu status sekolah, semuanya adalah variabel. Semuanya bisa diukur ya. Misalkan laki-laki, perempuan, kita bisa memberikan label data nominal 0 dan 1 atau 1 dan 2. Nanti berapa jumlahnya bisa dihitung, nah itu disebut sebagai amatan. Lalu variabel dalam penelitian sosial dapat berbentuk variabel diskrit atau variabel bersambung. Variabel diskrit dibagi lagi ke dalam unit yang lebih kecil, sedangkan variabel ukuran lain yang secara teoritis tidak terhingga jumlahnya. Perbedaan yang tegas antara kedua jenis variabel ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Variabel diskrit adalah hasil perhitungan, sedangkan variabel bersambung atau continuous adalah hasil pengukuran. Dilihat dari fungsinya, di dalam penelitian dikenal adanya variabel pengaruh atau independent variable. Dan variabel yang terpengaruh atau yang disebut sebagai dependent variable. Kedua jenis variabel ini sering pula disebut sebagai variabel bebas dan variabel tergantung. Hubungan variabel dapat berupa hubungan antara dua variabel saja, hubungan yang disebut sebagai hubungan bivariat atau lebih dari dua variabel. Biasanya antara satu variabel terpengaruh dan variabel berpengaruh disebut multivariat. Lalu variabel penelitian adalah bentuk konkretnya sebabnya pengambilan data penelitian nantinya akan dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian. Dengan demikian, maka tidak salah kalau dikatakan jika sebuah penelitian dilakukan atas variabel penelitian. Ini tentang variabel penelitian, ada variabel pengaruh. Selanjutnya di sini ada variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Dijelaskan ya bahwa terdapat 4 variabel X1, X2, X3, X4 yang mempengaruhi variabel Y. Nah, ini hubungan antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh. Sebenarnya bukan hubungan ya, tapi pengaruh. Lalu di sini ada variabel ya. Di sini subvariabel misalkan pendidikan orang tua, ada pendidikan agama, umum, PAI dan lain-lain. Prestasi belajar, nilai rapor, sumatif, formatif, banyak sekali. Oke, oh ini jenis-jenis data ya. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Lalu yang bab 4, populasi dan sampel. Populasi dan sampel dijelaskan mengenai definisi populasi, lalu dijelaskan juga beberapa pengertian populasi, teknik menentukan populasi. Di sini yang pertama ada random dan non-random. Jadi acak ya, acak sampling dan non-acak. Lalu ada di sini dijelaskan lagi berikut keterangan-keterangan mengenai sampel tersebut. Probability sampling dibagi lagi menjadi 3 ya, atau 4 atau 3 ternyata. Sampel random ya, bukan simple tapi sampel random. Simple ini sederhana ya. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel secara langsung dilakukan pada unit sampling.
Di sini teknik dapat digunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam satu populasi tidak terlalu besar. Lalu ada stratified random sampling, bisa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat, berlapis-lapis, misalnya sekolah. Lalu ada cluster random, digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari satu kelompok. Lalu ada non-random probability sampling, ya, non-random berarti tidak di random, ada aksidental, ya, teknik pengambilan tidak ditetapkan terlebih dahulu, peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Jadi langsung aja ya, ketemu ambil. Lalu ada kuota sampling, ya, jelas dari namanya kuota, berarti dia mengambilnya menggunakan kuota, tidak diperhitungkan, ya, populasi tidak diperhitungkan tetapi diklasifikasikan dalam bentuk kelompok. Lalu ada purposive, yaitu purposive sampling dasarkan pada ciri-ciri tertentu dipandang mempunyai sangkut paut terhadap erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu ada sampel proporsional, ya, menunjukkan perbandingan, ya, penarikan sampel dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya. Di sini, ya, beberapa sifat dan penyebaran populasi. Lalu kemungkinan dapat menerapkan sampel dari satu populasi berikut: proporsional area sampel. Ya, area ini biasanya ini contohnya, ya, penelitian yang menggunakan guru SMP negeri sebagai unit terbesar pada 5 kota kabupaten, ya, setiap kabupaten memiliki populasi guru sebanyak 500-400. Lalu melihat populasi tersebut, maka perbandingannya, dibuat perbandingan 5, 4, 3, 2, 1. Jumlah sampel yang akan diambil 150, ini disebut sebagai area sampel. Lalu ada sampel ganda, adalah kuesioner melalui pos dengan menggunakan 2 set kuesioner pada 2 unit sampling yang memiliki persamaan. Lalu ada sampel majemuk atau multiple sampel. Sampel majemuk ini merupakan perluasan dari sampel ganda. Jadi ada banyak, ya, yang diambil. Sebuah kerangka sampling yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Meliputi seluruh unsur sampel. 2. Tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali. 3. Harus up to date. 4. Batas-batas harus jelas, misalkan batas wilayah, rumah, rumah tangga. Lalu yang kelima, dapat dilacak di lapangan. Beberapa contoh dari kerangka sampling adalah sebagai berikut. Ini contoh-contohnya, ya. Kerangka sampling, lalu variabel, penentuan variabel, jenis hubungan antar variabel, simetris, timbal balik, tidak simetris. Lalu ada teknik pengumpulan data. Biasanya teknik pengumpulan data, ini dia menjelaskan di awal tentang validitas. Validitas adalah istilah yang menggunakan kemampuan sebuah instrumen untuk mengukur apa yang ingin diukur. Jadi misalkan kalau saya di sini mungkin contohnya ada, ya. Biasanya kalau apa yang diukur, misalkan kita ingin mengukur berat badan, ya kita menggunakan timbangan gitu. Jadi alat ukurnya yang valid. Dan reliabilitas, ya. Reliabilitas ini instrumen penelitian harus memenuhi syarat berikut, yaitu reliabilitas. Jika sebuah instrumen penelitian dapat mengukur sebuah variabel pada satu saat dan kelak juga dapat digunakan di waktu lainnya untuk mengukur variabel yang sama, disebut sebagai reliabilitas. Jadi, reliabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten meskipun pada perubahan waktu. Nah, kalau tadi validitas itu mengukur apa yang hendak diukur, kalau di sini, ya, di reliable ini harus konsisten, ya, alat ukurnya itu tidak rusak, konsisten. Misalkan, ya, nimbang 50, ya, saya menggunakan timbangan A, berat saya 50, lalu saya menggunakan timbangan B, berat saya juga 50. Jadi tetap konsisten. Lalu angket atau kuesioner, ya.
Di sini dijelaskan ya, angket adalah satu daftar pertanyaan, menjelaskan kuesioner juga, bentuk pernyataan, nah tes dan evaluasi. Ini kayaknya ada. Lalu metode dokumenter, analis data, pengukuran, dan penyusunan skala. Ada teknik penyusunan skala, teknik analisis data kuantitatif. Dia hanya menjelaskan ya, menggunakan varian. Analisis ketiga adalah statistik, menggunakan C kuadrat. Istilahnya atau chi-square, ini C ya, bukan C. Lalu metode korelasi multivariat. Nah, ini sudah mengaplikasikannya ya, mencari rumus korelasi. Lalu dia mencari tingkat keeratan hubungan antara nilai matematika dan IPA. Contohkan. Nah, ini adalah bentuk dari besarnya nilai ya, tingkat keeratannya paling besar adalah 1. Jadi di bawah 1 misalkan 80, 60, 40, 20. 80% maksudnya ya. Itu cukup tinggi, cukup, rendah interpretasinya. Lalu yang terakhir, rancangan penelitian dan prosedur pembuatan proposal. Nah, ini rancangan yang biasanya digunakan di perguruan tinggi. Dia juga menggambarkan jenis rancangan penelitian ada berdasarkan tujuan, berdasarkan pendekatan, berdasarkan keterlibatan peneliti, berdasarkan lokasi penelitian, berdasarkan model analisis. Berdasarkan tujuan dibagi 4, ada eksploratif, deskriptif analitik, eksperimental. Lalu berdasarkan pendekatan ada cross-sectional atau potong lintang, longitudinal, case control, dan cohort. Lalu berdasarkan keterlibatan peneliti ada observasional dan intervensional. Berdasarkan lokasi ada klinik, uji klinis atau uji klinis, dan ada lapangan. Berdasarkan model ada analisis kuantitatif dan kualitatif. Rancangan deskriptif, ini rancangan ya. Ada eksperimental, rasional, dijelaskan. Langkah-langkah penyusunan proposal, seperti biasa, pembatasan masalah, rumusan, bla bla bla, sampai kepada analisis data. Terbelakang masalah. Iya, saya rasa buku ini ya memang digunakan untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Biasanya untuk tahap-tahap awal boleh membaca buku ini. Saya rasa sangat bisa digunakan. Selain banyak pengetahuan dijelaskan secara rinci, buku ini juga menjelaskan mengenai dasar-dasar penelitian. Namun yang saya perhatikan dari buku ini kurangnya menjabarkan mengenai penelitian kuantitatif yang menyeluruh gitu, seperti apa. Tidak digambarkan secara analisis statistiknya juga masih kurang. Tapi untuk pelajar, untuk mahasiswa yang masih ingin melakukan penelitian masih bisa digunakan karena beberapa metodenya digambarkan secara rinci dan jelas. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.